Rekan-rekan sekalian, suara saya terdengar jelas atau putus-putus? Halo, cek. Suara saya terdengar jelas atau putus-putus ya, teman-teman? Sudah terdengar, Pak. Oke, Silakan. terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua LPPM Universitas Trunojoyo Madura, yang saya hormati Ketua Pengabdian Bapak Tatak, dan yang saya hormati juga Mas Alfian selaku staf dari LPPM. Dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian, Kordes atau masing-masing perwakilan dari kelompok KKN tematik semester Gasal 2022-2023. Oke, izinkan saya Darul Islam ingin sharing terkait dengan luaran KKN. Hari ini Jumat 18 November 2022. Saya izin share ya rekan-rekan sekalian. Oke. Oke, rekan-rekan sekalian, hari ini topik kita adalah terkait dengan luaran terkait dengan buku desa. Ini nilainya ada 3 poin dan juga website desa 2 poin. Jika yang minggu yang lalu terkait dengan TTG, maka topik kita hari ini adalah terkait dengan buku desa dan website desa. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya tema KKN semester ini adalah optimalisasi potensi lokal menuju kemandirian desa. Nah, ini di awal ini adalah contoh-contoh buku desa yang sudah pernah dikerjakan oleh kakak-kakak kelas kalian. Jadi kita sudah pernah ada luaran terkait dengan buku desa. Tetapi pada saat pandemi pertengahan 2019 ya, kita sudah berbeda lagi konsepnya, di mana pelaksanaan KKN dikembalikan ke desa masing-masing atau domisili, sehingga luarannya pun disesuaikan. Nah, pada tahun ini kita kembali ke rumah asal, yaitu ke Madura, dan konsep kita kembali full 30 hari atau kurang lebih 1 bulan di desa tempat kita KKN. Nah ini terkait dengan luaran buku desa. Sebenarnya buku desa itu apa sih? Jadi buku desa ini adalah berisi hasil identifikasi kelompok KKN tematik tentang potensi desa dan aktivitas kelompok KKN tematik dalam bentuk tulisan naratif yang diungkapkan secara komprehensif ya teman-teman ya. Jadi ini nanti terkait dengan buku desa ini adalah identifikasi dari jenengan semua. Satu kelompok ada sekitar 14 sampai 15 ya kalau nggak salah ya. Nah itu nanti adalah bagaimana kelompok itu adalah terkait dengan buku desa. Nah tentunya di buku desa itu adalah hasil identifikasi teman-teman sekalian terkait dengan potensi desa serta aktivitas kelompok KKN. Nah yang dinarasikan. Nah nanti juga akan sinkronkan dengan website desa. Nah ini yang contoh covernya dari beberapa kakak kelas kalian. Ini terakhir saya melihat tahun 2017, gitu ya. Ini di Desa Serabi Barat, kemudian ada yang di Desa Paing ya, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Nah, kemudian buku desa itu juga berisi terkait dengan potensi dapat diuraikan dalam bentuk data statistik ya, disertai penjelasan memadai. Nanti rekan-rekan sekalian bisa istilahnya mengunjungi BPS terkait dengan data-data statistik yang berkaitan dengan desa yang rekan-rekan sekalian tempati. Kemudian data potensi desa itu data terbaru ya, yang digali dari berbagai sumber terpercaya. Nah, diharapkan teman-teman ini sedapat mungkin menampilkan data terbaru agar dapat menggambarkan kondisi terkini tentang desa lokasi KKN tematik.
Jadi kalau misalnya dulu sudah ada buku desa di tempatnya rekan-rekan sekalian, ya data-datanya ya harus diupdate. Sehingga itu menjadi gambaran kondisi terkini tentang desa lokasi KKN-nya jenengan. Kemudian buku desa atau luaran KKNT ini adalah KKN tematik ini adalah terkait yang pertama adalah profil desa. Nah, di sini harus memuat sejarah desa, visi misi, struktur desa. Kami menginginkan ini menjadi bab dari isi bukunya jenengan nanti. Jadi di bab 1 terkait dengan profil desa, sejarahnya bagaimana. Misalnya sekarang ada yang di desa Dharma. Nah, kemudian ada di desa Telaga Biru. Nah, sejarahnya bagaimana? Kemudian visi misinya, struktur desanya. Kemudian di bab keduanya terkait dengan kependudukan dan ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga terkait dengan perumahan dan lingkungan hidup. Nah, keempat kejadian bencana alam. Kemudian yang kelima adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, rata-rata masyarakat di desa, katakanlah Telaga Biru, itu pendidikannya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Nah, itu juga bisa jenengan lihat di BPS, biasanya sudah terpampang di sana. Tinggal jenengan nanti menarasikan dan disinkronkan dengan kondisi yang ada. Kemudian terkait juga dengan sosial budaya masyarakat. Nah, sosial kultur budayanya bagaimana antara yang jenengan tempati, desa yang jenengan tempati, gitu kan ya. Kemudian yang ketujuh terkait dengan angkutan, transportasi, komunikasi, dan informasinya. Yang kedelapan terkait dengan pengolahan lahan. Nah, lahannya pertanian atau rata-rata masyarakatnya itu nelayan. Kan. Kemudian kondisi ekonominya bagaimana, dari segi keamanannya juga, kemudian pertanian, kemudian yang 12 adalah aparatur desa, dan yang ke-13 adalah potensi lainnya, sampai dengan hal-hal lain yang terkait dengan potensi yang ada di desa lokasi KKN. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau ini kita jadikan bab, berarti tinggal dibagi saja nanti anggotanya. Kalau ada yang 14 atau 15, ya tinggal satu orang, satu bab. Gitu kan. Loh Pak, kalau seandainya di desa ini tidak ada terkait dengan kejadian bencana alam, ya sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada di sana, ya kita lewati saja. Jadi tidak harus ke-16 ini ada semua di dalam buku desa, tetapi ini menjadi acuan, menjadi role dari buku desa yang jenengan nanti akan susun. Nah, jadi ini menjadi gambaran dari isi dari buku desa yang akan teman-teman kerjakan nanti. Biasanya yang lebih banyak itu terkait dengan potensi desa atau bisa jenengan aktivitas jenengan terkait dengan program kerja itu bisa kita masukkan. Karena itu kan termasuk dalam hal-hal lain yang dianggap penting ya, dapat kita tambahkan untuk melengkapi data potensi desa. Nah, itu bisa kita tambahkan ke sana. Nah, ini format penulisan buku desanya, teman-teman. Jadi di penulisan buku desa ini kita dalam kertas ukuran B5. Kenapa kok kita cetak? Karena kadang desa itu juga meminta, serta kecamatan itu juga minta. Sehingga kalau tidak ada perubahan, informasinya itu mengumpulkan 2. Nanti akan terkait dengan berapa yang dicetak, itu nanti akan diinformasikan kemudian. Jadi kita cetak itu bukan untuk LPPM tidak, tetapi kadang kita serahkan kepada desa. Ini sebagai bukti luaran dari kegiatan pelaksanaan KKN. Jadi kita serahkan ke desa, kemudian kita juga serahkan kepada pihak kecamatan. Kemudian untuk margin halamannya, atas itu adalah 2 cm, kemudian bawah 3 cm, kiri 3, kanan 2. Jadi fontnya menggunakan Arial dengan ukuran 12 ya, spasinya 2 gitu kan ya. Nah, tebal buku minimal 80 halaman, itu isi buku ya teman-teman sekalian ya, tidak termasuk
halaman depan, daftar pustaka, kata pengantar gitu kan ya, termasuk daftar isi. Jadi 80 halaman itu adalah murni isi buku dari bab 1 sampai misalnya ada 14 atau 16 bab gitu. Nah, karena di dalam buku desa jenengan itu ada ukuran gambar ya. Nah, gambarnya itu adalah ukuran gambar horizontal 10 cm dan di bawah gambar itu kita kasih keterangan gambar serta sumbernya dari mana. Nah, jadi biar jelas ini aktivitasnya apa, misalnya jenengan mengutip dari peta desa misalnya. Nah, peta desa ini kita kasih keterangan peta desa Telaga Biru misalnya. Kemudian sumbernya jenengan dari mana? Nah, itu harus kita cantumkan. Nah, kemudian daftar pustaka minimal 20 rujukan. Jadi misalnya kayak tadi jenengan searching dari halaman websitenya BPS, kemudian atau dari sumber-sumber yang lain. Karena tidak menutup kemungkinan nanti kita mengantisipasi siapa tahu dari buku jenengan, buku desa yang jenengan sudah sudah setting atau sudah jenengan buat ini, siapa tahu barangkali dari DPL, kemudian dari pihak panitia juga meng-ISBN-kan, sehingga akan lebih memudahkan bagi kami untuk persyaratan ISBN. Nah, sedangkan kan teman-teman ini kan tidak disuruh ISBN ya, hanya disuruh untuk membuat buku desa. Daftar pustaka minimal 20 rujukan. Kemudian sistematikanya adalah naskah buku desa ini terdiri atas bagian awal ya, terdiri atas sampul depan, berisi halaman judul, prakata, dan kata pengantar, daftar isi, serta ringkasan dari isi buku desa. Nah, isi buku teks meternya ini terdiri dari 16 bab tadi yang saya sudah sebutkan, mulai dari profil desa, sejarah desa, sampai hal-hal yang lain yang berkaitan dengan potensi desa. Nah, kemudian daftar pustaka dan serta profil. Nah, jangan lupa di bab terakhir itu, di halaman terakhir, jenengan sertakan profil misalnya dengan foto bersama dikasih. Nah, ini dari nama-nama dari kanan ke kiri misalnya, gitu kan. Jadi itu menunjukkan bahwasanya oh ini loh yang membuat buku desa. Jadi misalnya ada 14 ya foto bersama gitu kan, dikasih keterangan ini nama-namanya, misalnya Darul, Alfian, sebelahnya lagi gitu kan. Nah, itu menunjukkan juga bagaimana profil dari jenengan teman-teman semua, sehingga itu menjadi kasarannya menjadi amal jariah lah bagi teman-teman sekalian di desa, sehingga ada kenangannya kepada desa. Oh, ini buku desa periodenya KKN ini, kelompok ini kan gitu. Nah, itu terkait dengan web buku desa ya teman-teman ya. Saya lanjutkan terkait dengan website desa. Jadi website desa jenengan sudah ketahui bahwasannya website ini menjadi data desa secara online ya bagi desa. Jadi berisi informasi tentang eksistensi, potensi, dan keunggulan setiap desa, lokasi KKN tematik ya teman-teman sekalian. Jadi jenengan sudah bisa lihat alamat websitenya di buku panduan. Kemudian di situ tinggal jenengan memilih desa-desa mana saja yang sesuai dengan lokasinya jenengan. Nah, nanti teknisnya itu adalah nanti kelompok itu akan dikasih user dan password, dan nanti teknisnya akan dijelaskan oleh Pak Alfian, di mana setiap kelompok nanti akan dikasih user dan password untuk mengoperasionalkan atau menambah informasi yang ada di website desa. Template-nya terserah jenengan, terserah kreativitas masing-masing kelompok, tetapi jangan sampai menghapus apa yang sudah ada di sana. Itu kan ya. Jadi misalnya informasi-informasi yang sudah ada itu jangan dihapus. Jenengan hanya boleh menambah, kemudian mendesain berandanya atau tampilan dari dari website itu. Kemudian ini ya lokasi KKN.
tematik tiap kabupaten. Nah, ini yang ada di Bangkalan, ada kurang lebih sekitar 21 desa. Nah, di sini sudah dicantumkan terkait dengan link, gitu kan ya, mulai dari Desa Pernajuh, Kecamatan Soca, sampai dengan Pendebe Kamal, ada sekitar 21 desa. Nah, ini di sampingnya ini contoh dari website Desa Telaga Biru, gitu kan ya. Jadi jenengan bisa lihat nanti, bisa mulai dari sekarang, misalnya nanti malam kalau nganggur bisa dicek, lihat-lihatlah, diintip-intip terkait dengan website desanya. Kemudian di Sampang ada 9 desa, mulai dari Birak Timur sampai dengan Sokobanadaya, gitu kan ya. Di situ bisa jenengan juga lihat terkait dengan apa yang sudah ada yang dalam artian informasinya sudah update, ada yang masih polosan, hanya menampilkan menu, kemudian terkait dengan potensi desa, sedangkan informasinya belum diupdate. Nah, itu nanti bisa jenengan kelola sendiri, gitu kan. Kemudian di Pamekasan ada 9 desa, mulai dari Desa Montok sampai dengan Tanjung, Kecamatan Pademawu ya. Nah, kemudian di Sumeneb ada 11 desa, ada Kebun Dadap Timur, Saronggi, sampai dengan Aing Tongtong, Saronggi, ya. Jadi ini ada berapa kecamatan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kecamatan yang untuk tahun ini dipakai tempat KKN. Jadi Pancamara ini, kemudian ada yang di Gili Genting yang pengen lebih menghidup dekat dengan Giliang kalau nggak salah, di Gili Genting ini yang terkenal dengan oksigennya, kan gitu, terbaik nomor 2. Kemudian ini ya teman-teman ya, saya lebih banyak diskusi saja terkait dengan buku desa, karena hampir 2 tahun ini tidak ada keluaran buku desa, hanya berkaitan dengan artikel, kemudian program kerja yang rutin, kemudian kayak MOU. Jadi untuk tahun ini kembali lagi ke keinginan dari teman-teman mahasiswa, kalau KKN 1 bulan full di lokasi, gitu kan ya, dan kembali lagi benar-benar di Madura, gitu kan ya. Nah, jadi ini ada sebuah quotes dari yang saya kutip dari sahabat Ali, semua orang akan mati kecuali karyanya, maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Jadi semoga jadi buku desa yang jenengan nanti create, jenengan buat itu bisa menjadi amal jariah bagi jenengan semua, sehingga menjadi jalan kesuksesan bagi teman-teman semuanya. Monggo, saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung sesi diskusi saja, teman-teman. Monggo, jika ada yang ingin tanyakan terkait dengan buku desa ini. Ini lumayan besar ya poinnya. Poinnya ada 3 poin. Kemudian websitenya ada 2 poin. Jadi biasanya itu langsung disinkronkan. Misalnya jenengan sudah menulis potensi desa, nah sudah dituangkan dalam buku, nanti tinggal aja di copy kepada website desa. Jadi bisa langsung sekali jalan, gitu. Sekali jalan sudah dua luar. Monggo rekan-rekan sekalian terkait dengan buku desa. Terima kasih Pak Darul atas paparannya. Jadi Pak Darul tadi sudah menjelaskan sekilas tentang website desa ya. Data desa. Saya boleh gantian share screen Pak Darul ya. Monggo Mas Alfian. Saya stop dulu. Oke. Sudah, Bapak. Ampun. Siap. Saya langsung share screen full
dari layar saya nih. Kelihatan Pak Darul nih. Kelihatan Mas Alfian. Nggih. Mungkin Ya, langsung bisa dipraktekkan aja kepada dipraktekkan, teman-teman. nggih. Nggih. Terima kasih rekan-rekan sudah ikut dalam paparan buku desa dan website desa. Saya di sini sebagai admin datadesa.com. Datadesa.com. Ini layar saya datadesa.com kelihatan Pak Darul. Kelihatan Pak Alfian. Sudah ini. Kelihatan. Untuk Ada domain 4 kabupaten di situ. Datadesa.com ini atau domain LTD datadesa.com ini resmi dari LPPM UTM yang nantinya bermaksud untuk memfasilitasi informasi biar online, biar daring seperti itu dari hasil atau luaran output KKN seperti itu. Nah, untuk semua subdomain dari setiap desa sudah kita create. Ada sekitar 990 desa yang ada di Madura sudah kita create, dan nantinya rekan-rekan akan membuat satu luaran, yaitu website yang berbasis blogspot seperti itu. Nah, di sini domainnya kita redirect ke subdomain.datadesa.com. Jadi desa masing-masing rekan-rekan sudah kita list ya. Jadi ada misalkan seperti ini, ada di Bangkalan ini ada desa banyak seperti ini. Nanti untuk link dan sebagainya akan kita list seperti ini. Jadi yang kita contohkan seperti yang disampaikan Bapak Darul tadi, kita misalkan salah satu tempat yang ada di Tanjung Bumi, yaitu Desa Telaga Biru. Jadi kita sebut telagabiru.datadesa.com. Seperti ini. Jadi website ini adalah website blogspot yang kita direct domainnya ke telagabiru.datadesa.com. Untuk operasionalnya, rekan-rekan kemarin sudah mengisi data email ya. Jadi email yang dikirimkan ke kami akan kita jadikan admin. Nah ini, jadi rekan-rekan boleh menambah, jangan menghapus. Boleh merubah, jangan menghapus. Seperti itu. Jadi yang sudah baik silahkan dilanjut, nanti yang misalkan masih kosongan ya silahkan di-create. Nah, jadi yang disampaikan oleh Pak Darul tadi minimal ada seperti ini. Jadi telagabiru.datadesa.com ini terakhir dibuat oleh rekan-rekan KKN sekitar 2018 ini. Nah, untuk menunya dan submenu minimal seperti ini. Ada profil desa, pemerintahan desa, terus ada galeri atau gambar-gambar yang mendukung dari narasi rekan-rekan seperti itu. Contohkan seperti ini. Nah, kemarin ini sudah kita arsip ya. Jadi data-data rekan-rekan misalkan ini saya tampilkan Excel ini. Tampil Pak Darul ya. Tampil Pak Alfian. Ya, kita contohkan Telaga Biru tadi. Telaga Biru. Oh, ternyata Telaga Biru belum itu ya. Oh, ini ada Telaga Biru. Telaga Biru itu Tanjung Bumi. Ada yang namanya Ali Gufron mendaftarkan emailnya anang@xmrf@gmail seperti itu. Nah, Anang ini akan kita jadikan admin di Telaga Biru. Sini kita search Telaga Biru ya. Telaga Biru. Nah ini kita jadikan admin. Nanti teman-teman periksa email rekan-rekan. Nah seperti ini.
Ali Gufron. Nah, tadi ada Ali Gufron dan ada 2 sepertinya. Nah, kita akan jadikan admin seperti ini. Jadi Ali Gufron dan ini satu lagi yang akan kita invite, yaitu tadi Anang XMRF ini, minta tolong untuk dicek emailnya, atau mungkin ada di spam atau di inbox, lalu ada terima undangan. Nah, kalau bahasa Inggrisnya apa, invited gitu, ada itunya. Minta tolong di nanti salah satu yang sudah apa tadi terima undangan tadi, kalau sudah klik tombol itu tadi akan keluar seperti ini, akan kita jadikan admin. Jadi Ali Gufron ini di Telaga Biru sudah menjadi admin full, jadi bisa merubah atau menambah menu-menu, menambah artikel seperti itu. Dan semua yang sudah setor ke kami, email yang ada sini sudah kita invite. Maka rekan-rekan yang belum menerima silahkan konfirmasi via WA saja. Jadi nanti kita koordinasi via WA, kita jadikan admin dan kita pandu sampai selesai seperti itu. Mungkin paparannya segitu saja, Pak Darul. Kita lanjutkan diskusinya. Terima kasih, Pak Darul. Rekan-rekan sekalian ya, terkait dengan buku desa dan juga website desa, yang dimana website desa tadi teman-teman sudah mengirimkan email, yang nanti itu akan menjadi admin dan mengoperasionalkan website desa dari lokasi yang jenengan tempati. Nah ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa langsung sekali jalan. Di satu sisi jenengan menggarap buku desa, sehingga dari isi dari buku desa itu bisa jenengan tampilkan juga di website desa. Jadi ada beberapa website yang sudah di-create oleh kakak kelas kalian, ada juga beberapa desa yang masih kosong, dalam artian belum ada informasi tambahan terkait dengan data-data yang ada di desa. Monggo bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, insya Allah kami siap untuk saling berdiskusi terkait dengan baik buku desa dan website desa. Monggo, silakan raise hand dan sebutkan nama dari kelompok berapa. Monggo, barangkali ada yang ingin bertanya. Halo, ada? Mas Ridho Hidayatullah? Mas Ridho, dengar suara saya? Iya, Pak, dengar, Pak. Oh, dari kelompok berapa, Mas Ridho? Saya kelompok 30, Pak. Ke penempatan di desa mana, Mas Ridho? Di Desa Lajing. Lajim. Iya. Masuk kecamatan mana itu? Arusbaya, Pak. Lajing apa Lajim ya? Lajing ya? Iya, Lajing, Pak. Oh, Lajing ya. Makanya kok Lajim ya? Lajing saya harus bayar. Oke. Bisa dipahami ya, Mas Ridho ya? Pemaparan saya dan dari Pak Alfian tadi. Nah, ini sudah ditampilkan oleh Mas Alfian, Desa Lajing. Nah, nanti tinggal dari Mas Ridho atau siapa nanti dari anggota kelompoknya yang akannya. Terakhir diupdate ini 2019. Nah, itu. Nah, 2020 ya. 2019, ini 2020 ini Januari 13. Nah. Ya, nanti rekan-rekan sambil membuat buku desa, jadi ada beberapa poin yang sudah disebutkan Pak Darul tadi, bab-babnya ya, silahkan diupload di
websitenya di lajingdatadesa.com. Setiap desa sudah punya domain masing-masing, silahkan membuat menu-menu seperti ini yang nantinya mempermudah orang luar mendapatkan informasi yang ada di Desa Lajing. Rekan-rekan boleh mengupload dokumentasi kegiatan rekan-rekan, tapi jangan sampai ketinggalan informasi yang ada di desa. Misalkan desa itu sejarahnya seperti apa, ada berapa dusun, ada potensi desanya seperti apa lah itu. Nanti rekan-rekan bisa mengupdate sendiri. Itu boleh juga membuat sosial media lainnya ya, selain website ini ada Instagram, ada Facebook page atau seperti apa itu, kita bebas asalkan tidak menimbulkan isu sara. Silahkan Pak Darul, mungkin teman-teman sudah mengerti semua ini, tidak ada pertanyaan ini. Boleh ditulis di kolom chat atau langsung bertanya, nyalakan mic. Atau ada yang masih bingung? Nah, ini ada yang bertanya, ya dari Mbak Maulid dan Mbak apa Mas ini? Maulid dan Adi Nugraha. Oh, Mas ini berarti. Mas ya. Bertanya mengenai format dan buku. Tadi sudah minimal 8 tidak permasalahan. Jadi 80 halaman itu adalah isinya saja. Jadi mulai dari bab 1 sampai bab 16. Kalau ada 16 itu adalah minimal 80 halaman. Jadi halaman depan cover, kemudian kata pengantar, daftar pustaka itu tidak kita hitung. Yang dihitung 80 itu adalah dari bab 1 sampai dari bab 16. Kalau ada 16 bab tadi. Itu Mas Maulid dan Adi Nugroho gitu kan. Nah. Oke. Jadi insya Allah nanti ini menjadi menjadi amal jariah bagi jenengan semua, khususnya website desa, karena dengan seiring perkembangan teknologi orang bisa mengakses dari mana saja. Nah, dari website desa itu kita bisa tahu potensi-potensi desa yang ada di Madura, gitu kan ya. Tidak ada batasan dalam artian template-nya harus bagaimana, itu kreativitas jenengan, tetapi unsur-unsur atau menu-menu yang ada terkait dengan potensi desa, sejarah desa, kemudian hal-hal yang lain, dokumentasi, galeri desa, wisata, itu jangan sampai diabaikan atau jenengan hapus, karena itu yang bisa menjadi salah satu sumber utama informasi dari setiap desa. Jenengan juga bisa misalnya membuat akun YouTube terkait dengan desa di sana bisa, atau menambah tadi katanya Mas Alfian terkait dengan Instagram, kemudian Facebook atau apa gitu kan ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo? Atau sudah bisa dipahami terkait dengan buku desa ini, gitu kan ya. Jadi kalau misal Mbak Nurul, ada Mbak Nurul Makfiroh raise hand ini kayaknya mau bertanya. Oke, silakan Mbak. Iya Pak, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Makfiroh dari kelompok 34 KKN di Desa Tanah Merah. Wah, Tanah Merah. Nah, itu saya mau bertanya Pak. Berarti yang memegang website desa itu tugasnya untuk memperbarui informasi dan juga menambahkan informasi yang terbaru ya Pak? Pak Alfian, saya apa jenengan? Mas Alfian? Moga Pak Darul juga bisa. Jadi ingin saya menjawab ya. Mbak siapa tadi? Nurul Makfiroh. Mbak Nurul dari Tanah Abang ya. Lokasinya Tanah Abang. Jadi tugasnya memang untuk menambahkan informasi yang ada di website itu. Jadi yang berkaitan dengan
Jenengan bisa menambahkan aktivitas dari program kerja teman-teman gitu kan, dari aktivitas dari program Mbak Nurul bisa ditambahkan di situ. Tetapi jangan menghapus ya, menghapus informasi yang sudah ada di sana. Biarkan itu ada di situ, tinggal jenengan menambahkan saja informasi-informasi yang ada. Atau jika dirasa memang tampilan menunya kok kurang, bisa jenengan tambahkan sendiri gitu kan. Tapi yang sudah ada di situ ya jangan dihapus gitu. Itu Mbak Nurul. Baik Pak, Iya. terima kasih penjelasannya. Ya, Atau mungkin ada tambahan dari Mas Alfian? yes, tadi sudah saya jadikan admin dari email nurulmaghfirah0250 ini @gmail.com. Jadi sudah tampil ya di layar yang saya share screen. Sudah di tampil? sini sudah tampil ya. Ini ada, nah ini tolong dicek, nurulmaghfirah0250 Gmail ini sudah menerima undangan dari kita dan sudah kita jadikan admin. Jadi Mbak Nurul sudah bisa merubah dari template Blogspot ini. Jadi blogger ini kita pasrahkan sepenuhnya kepada Mbak Nurul untuk dioprek, ibaratnya di rehab. Boleh menambah menu atau boleh mengganti template. Nah, kalau ini kan hasil karya rekan-rekan kakak kelas dulu ya, Max terakhir tanggal ini 27 Januari ini. Nah, jadi boleh Mbak Nurul untuk merubah dan menambahkan informasi biar lengkap. Ya, contohnya benchmarkingnya ke Desa Telaga Biru tadi. Minta tolong di cross check lagi. Dari Mbak Nurul ada yang perlu ditanyakan? Sudah Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih. Nanti rekan-rekan juga yang belum mengerti apa itu blogspot, apa itu blogger dan sebagainya bisa lihat di YouTube, banyak sekali tutorial-tutorial untuk mengganti, menambahkan, memposting. Nah, yang ini jadi kita pasrah seluruhnya informasi desa. Jadi nanti kalau KKN-nya sudah selesai bagaimana Pak? Nah, kalau KKN sudah selesai, nanti admin dari rekan-rekan akan kita cabut kembali. Jadi hak milik untuk blog atau website data desa ini akan beralih ke LPPM kembali seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan desa ingin ibaratnya mengurus dan menambah lagi, melanjutkan seperti itu bisa disampaikan dan kita berikan hak ini ke desa masing-masing seperti itu. Akan kita jadikan admin sama seperti rekan-rekan mahasiswa KKN yang setor email seperti itu. Oke, terima kasih Pak Darul. Mungkin ada lagi? Ayo, jadi konsep desa kurang lebih 1 bulan. Ini ada dari Mas Ridho. Izin bertanya Pak, berarti apakah yang bertanggung jadi satu juga dengan membuat buku desa? Sebenarnya itu kebijakan, itu tergantung dari musyawarah dari Kordesnya, dari teman-teman sekalian ya. Kalau dirasa memang menjadi satu ya nggak masalah, tetapi kalau biar job desk-nya merata, ada buku desa sendiri, ada yang website sendiri gitu kan. Karena ini kan bukan luaran individu rekan-rekan sekalian dan Mas Ridho, ini adalah luaran kelompok gitu kan. Jadi terserah dari diselesaikan secara adat aja dari masing-masing kelompok. Apakah satu orang itu menghandle 2 luaran, baik itu buku desa atau website desa. Tetapi kalau menurut saya kok berat banget ya satu orang menghandle luaran kelompok gitu. Nah, jadi mungkin satu orang yang menghandle website, kemudian buku desanya bisa dikerjakan secara bersama-sama. Misalnya satu bagian bab ini, yang kedua bagian bab ini gitu kan. Itu Mas Ridho, tergantung dari kesepakatan dari jenengan dan anggotanya. Bisa dipahami Mas Ridho atau ada yang kurang jelas?
Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, adanya luaran ini jangan dibuat beban ya. Ini dinikmati saja, bagian dari proses. Anggaplah jenengan liburannya yang biasanya keluar Madura, sekarang jenengan liburannya adalah full di Madura, kan gitu kan ya. Kalau ada semalam di Madura, ini sekarang 1 bulan madu di Madura, gitu aja bagi teman-teman sekalian. Jenengan bisa menambah khas di desa itu bisa jenengan tampilkan lewat di websitenya gitu kan. Atau bisa jenengan share ke teman-teman yang ada di di luar Madura gitu kan. Silakan kunjungi ini desanya. Nah, secara tidak langsung kan jenengan mengenalkan terkait dengan potensi dan apa yang ada di desa itu. Mungkin sudah cukup ini, cukup dimengerti pemaparan materi pada siang hari ini. Sudah 45 menit kita habiskan. Biar tidak terlalu lama ini, kayaknya ada yang belum makan siang ini. Monggo silahkan ditutup Pak Darul dengan kesimpulannya. Kami sampaikan terima kasih. Monggo Pak Darul. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian dan Pak Alfian sudah memandu kami untuk terkait dengan luaran KKN tematik tahun akademik 2022 dengan 2023. Ini adalah bagian dari pengabdian masyarakat rekan-rekan sekalian. Saya sebutkan tadi bahwa sudah dinikmati saja proses bagaimana jenengan KKN di desa, kemudian terkait dengan luaran-luaran ini. Jadi terkait dengan buku desa ini akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi jenengan dan juga bagi desa. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri di Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.